Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ismail Ananda, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kemendikri-Saintek tahun 2026, gelombang 4, angkatan 25 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan penetapan core isu dan gagasan kreatif. Tujuan paparan ini adalah bagaimana kemudian saya memilih isu paling prioritas dan merumuskan solusi kreatif yang realistis untuk perbaikan layanan akademik di unit kerja saya, yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Baik teman-teman, selanjutnya untuk menilai atau mengangkat suatu isu, penting untuk dilakukan penilaian kualitas terhadap isu-isu yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, untuk menilai kualitas isu, saya menggunakan model AKPK, aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Saya menggunakan skala Likert untuk mengukur kualitas daripada isu-isu yang kemudian kami angkat. Adapun 3 isu kontemporer yang akan saya nilai, yaitu yang pertama terkait dengan SOP layanan dan standar pemilihan jurusan yang belum beragam, kemudian distribusi tugas dan beban kerja tidak merata, dalam konteks ini antrian KRS, dan isu ketiga adalah tidak ada buku ajar sebagai rujukan resmi dosen. Ketiga isu ini akan saya nilai kualitasnya menggunakan metode AKPK. Oke, baik teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah menetapkan isu dan menggunakan metode AKPK untuk menilai kualitas isu agar isu utama yang kemudian dihasilkan itu lebih objektif dan dapat diimplementasikan secara realistis, dan hasilnya adalah seperti ini. Bahwa SOP layanan dan standar pemilihan jurusan belum seragam itu mendapat skor 16. Kemudian isu yang kedua, distribusi tugas dan beban kerja tidak merata dalam konteks antrian KRS ini mendapat poin 17. Kemudian isu yang ketiga, tidak ada rujukan buku ajar sebagai rujukan resmi dosen, itu mendapatkan poin 14. Analisisnya adalah, ini analisis penilaiannya, kenapa kemudian isu ini aktual? Ya, karena terjadi lintas kelas dan ini berulang setiap semester. Kemudian kita bicara kekhalayakan, ini lebih bicara terkait dengan dampaknya. Ini dirasakan oleh mahasiswa ketika materinya berbeda, dan juga dosen dalam menilai atau memberikan standar ujian pasti juga akan berbeda-beda. Kemudian problematiknya di mana? Problematikanya di mana? Ya, pasti mengganggu keragaman capaian pembelajaran dan keadilan dalam penilaian nantinya. Kalau kelayakannya itu bisa dikerjakan secara bertahap. Sehingga pada poin ini, berdasarkan isu prioritas tersebut, maka core isu utama dalam konteks ini adalah belum optimalnya penyelenggaraan pembelajaran serta tidak tersedianya buku ajar. Selanjutnya teman-teman, setelah kita sudah menetapkan core isu terkait dengan belum adanya buku ajar yang dijadikan rujukan bersama, maka penting untuk kita cari akar masalahnya berdasarkan core isu tersebut. Di sini saya menggunakan diagram fishbone untuk mengukur atau untuk mencari akar masalahnya. Yang pertama terkait dengan people atau SDM-nya, ya. Artinya di sini peran koordinator mata kuliah dalam menyusun itu belum jelas. Ya, menyusun RPS, menyusun buku ajar itu tidak ada kejelasan di situ. Kemudian metode SOP, tidak ada SOP penyusunan buku ajar, sehingga RPS-nya juga pasti tidak berbasis capaian pembelajaran, ya. Kemudian materi atau kontennya, ya, referensi wajib belum ditetapkan, kemudian materi tidak akurat sehingga ada gap setiap topik di kelas. Kemudian tools atau platform, ini repositori bahan ajar tidak terpusat karena dosen-dosen secara mandiri mencari bahan ajar yang digunakan di kelas, sehingga penyampaiannya beda-beda. Kemudian pengukuran atau monitoring, tidak adanya buku ajar ini dikarenakan juga tidak ada indikator atau kesesuaian materi di kelas, sehingga mahasiswa
akan berbeda pemahamannya terhadap suatu mata kuliah tertentu. Nah, bagaimana kebijakan dan dukungannya? Belum ada kebijakan minimal handbook per mata kuliah. Ya, dukungan insentif penyusunan buku ajar juga belum jelas. Nah, inilah semua akar-akar masalah ketika buku ajar itu tidak ada. Sehingga berdasarkan permasalahan ini, identifikasi masalah ini, maka yang menjadi gagasan penyelesaian isu tersebut adalah membuat buku ajar terstandar per mata kuliah melalui pembentukan tim kecil. Tim kecil sini siapa? Yaitu koordinator mata kuliah dan dosen pengampu yang nantinya akan menyusun buku ajar berdasarkan CPMK dan lain sebagainya. Nah, terakhir, pada kesimpulan, berdasarkan core isu yang dipilih, yaitu tidak adanya buku ajar atau buku rujukan resmi sehingga topik pembahasan antar kelas tidak seragam dan berpotensi menimbulkan kesenjangan capaian pembelajaran, maka tindak lanjut yang harus segera dilakukan adalah unit kerja perlu menjalankan program pembuatan buku ajar terstandar berbasis RPS atau CPMK agar materi antar kelas ini walaupun dosennya berbeda tetap konsisten, kemudian evaluasi lebih adil dan mutu pembelajaran akan meningkat. Baik teman-teman, demikian pemaparan saya terkait dengan penetapan core isu dan gagasan kreatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.